Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Dan segenap partisipan Golden Habit Forum yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bersilaturahim, untuk bertemu kembali dalam forum kita, Golden Habit Forum. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal yang akan senantiasa mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pada episode kali ini, tanggal 19 Februari 2000, di episode yang ke-49, topik kita adalah menginstal Al-Quran ke dalam kalbu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sebelum forum ini kita mulai, saya mohon izin untuk mengingatkan selama materi disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca, mohon mikrofon untuk dinonaktifkan sementara waktu agar berjalannya penyampaian materi dapat kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Dan nanti pada sesi respon atau tanggapan bisa kemudian diaktifkan kembali untuk menyampaikan respon atau tanggapannya. Untuk itu mari kita awali, kita buka forum pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat masing-masing dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya waktu kami haturkan kepada Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Disilahkan, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, dari Papua sampai Sumatera hadir, dari Indonesia dan Malaysia. Ya, ini di Sabtu yang lalu ternyata dari Malaysia hadir pula di forum ini Profesor Dr. Datuk Arif Usman, ya, ahli anestesi, ini temannya Dr. Joko. Ya. Tapi saya tidak menyapa karena apa? Karena saya tidak tahu, ya. Hari ini nampaknya belum hadir, mudah-mudahan nanti juga bisa hadir. Ya. Alhamdulillah forum kita ini banyak diikuti dari mewakili seluruh Indonesia. Sulawesi ada, ya, Jawa, Kalimantan, mulai timur, tengah, barat, selatan ini ada semua. Sumatera dari Tanggamus tadi saya lihat sudah hadir, dari Batam. Alhamdulillah, ini saya kira sebuah kesyukuran. Mudah-mudahan forum ini akan semakin memberikan manfaat bagi umat, bagi kita semua, khususnya para partisipan,
Dan ternyata yang mengakses setelah sinkron, ya setelah acara yang secara langsung ini, ternyata yang mengikuti secara asinkron, alhamdulillah cukup banyak. Ya. Lewat channelnya UMKT itu ternyata yang mengakses itu sampai ribuan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semakin memberikan manfaat kepada umat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Topik kita hari ini adalah masih tentang Al-Quran. Ya, mungkin untuk episode takdir nanti kita ulang lagi pada kesempatan yang lain. Ya. Nah, ini untuk bagaimana kita bisa menginstall Al-Quran ya di dalam kalbu kita. Ini mungkin beberapa episode ini kita khusus berbicara tentang masalah ini. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, saya beberapa waktu yang lalu mendapat kiriman dari Pak Kiai Musbihun Munawar ya, dari Wonosobo, sebuah hadis yang menurut saya sangat menarik. Ya. Jadi Kiai Musbihun Munawar, ini kiainya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Ya, ternyata beliau satu guru dengan saya. Ya. Sama-sama berguru kepada Ustadz Habib Khirzin. Cuman saya bergurunya di Papilan, nah kalau Ustadz Musbihun ini bergurunya di Kontor. Sekarang beliau tinggal di Wonosobo. Nah, hadis menariknya ini, ya. Ini yang beliau kirimkan ke saya. Laukan Al-Quran fi ihab fi jild ma akalat gunnar. Hadza yurja limanil Qur'an fi qalbihi alla tamassahun nar. Artinya sekiranya Al-Qur'an menyatu dalam kulit, tidaklah dimakan api, ya maksudnya api neraka. Ini hadis ya diriwayatkan oleh Darimi ya, bahwa kalau Al-Quran itu bisa menyatu di dalam kulit, maka kulit itu tidak akan dimakan api neraka. Artinya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya, ini kata Imam Ahmad. Ya. Hadza yurja limanil Quran fi qalbihi. Ini ditujukan bagi sesiapa yang Al-Quran menyatu di dalam qalbnya. Qalb itu apa? Artinya jantung, ya. Jantung. Tapi di dalam khasanah bahasa Indonesia sering diartikan sebagai hati. Ya, jadi Al-Quran yang telah menyatu di dalam qalb seseorang tidak akan disentuh api neraka. Jadi Quran itu akan memberikan syafaat sebesar bagaimana Al-Quran itu bisa menyatu di dalam kulit dan menyatu di dalam qalb, di dalam jantung. Nah ini di layar ya, saya berikan ilustrasi, ada kulit, ada jantung. Jadi seberapa berhasil ya, kita menyatukan Al-Quran ya, di dalam kulit dan di dalam jantung ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong diri kita masing-masing ini terbebas dari api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita mengkaji tentang masalah kulit dan jantung ini. Kenapa ini kok yang disebut oleh Rasulullah SAW, kulit dan juga jantung itu mempunyai peran yang penting sekali. Ya. Jadi kalau kulitnya tidak tersentuh api neraka,
ini akan menjadikan ya kita tidak tersentuh api neraka, karena kulit itu sebagai apa? Sebagai perlambang keberadaan kita. Ya, itu adalah kulit. Mari kita coba kaji beberapa ayat yang terkait dengan masalah ini. Bahwa ternyata kulit ini menjadi organ yang berfungsi sebagai neurosensori. Sensor itu adalah perasa yang menangkap keadaan atau menangkap sesuatu yang akan dirasakan oleh diri kita. Ini kulit mempunyai fungsi. Ya, kalau sakit dan tidak itu sebenarnya kulit ini sangat perasa sekali. Ya, suasana nyaman, kulit kita merasakan nyaman. Suasana nyeri, kulit kita merasakan nyeri terlebih dahulu. Dalam surah Zumar ayat 23 Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiha mathanya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlilillah famalahu min had. Allah telah menurunkan perkataan paling baik berupa kitab Al-Quran yang serupa lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan qalb mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di dalam ayat ini digambarkan kulit seseorang itu gemetar karena takut kepada Tuhannya. Yang gemetar kulitnya. Artinya apa? Kulit itu memberikan respon ya, atas apa yang dialami, ya, apa yang dialami oleh kita sekalian. Jadi di sini yang ditunjukkan sebagai gemetar ini adalah julud. Ya, julud itu adalah kulit, ya. Wa qulubuhum, dan qalbnya. Ya, jadi perasaan gemetar, perasaan khauf, perasaan seseorang, ya, itu digambarkan oleh kulit dan khauf. Ini dua-duanya disebut di dalam ayat ini. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, Allah juga berfirman, Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naron kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha yadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit lainnya agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini kulit ini menjadi organ yang akan merasakan azab Allah. Digambarkan, ya, begitu kulit itu hangus, ganti kulit baru, dibakar lagi oleh api neraka, ya, nanti hangus, ya,
ganti lagi yang baru, begitu seterusnya, sehingga kulit ini menjadi organ merasakan kerasnya, pedihnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu digambarkan sebagai kulit. Karena memang kulit itu organ neurosensori, ya, yang merasakan apa yang dialami oleh manusia, diwakili oleh kulit. Ini luar biasanya, ya, bahwa kulit ini akan menjadi organ yang perasa. Bahkan kulit itu nanti akan mewakili pertanggungjawaban diri kita di hadapan Allah. Mulut kita dikunci, ya. Jadi nanti yang menyampaikan informasi tentang apa yang kita lakukan di dunia ini kepada Allah adalah julut kita, kulit kita. Jadi kulit itu bisa ngomong. Ya, jadi nanti yang ngomong, yang menyampaikan sesuatu tentang diri kita bukan lisan kita, tetapi kulit kita. Itu disampaikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini tentang kulit. Bahwa kulit ini menjadi organ yang begitu penting, ya, organ yang akan mewakili tentang rasa, ya, yang nanti akan menikmati keindahan, kenyamanan, atau akan merasakan azab yang pedih. Itu kulit. Nah, sehingga kalau kulit ini tidak disentuh api neraka, berarti kita akan merasakan sebuah kenyamanan yang amat luar biasa. Ini kulit. Ya. Kemudian disebut-sebut juga, di samping kulit ada apa? Ada qalb. Ya. Qalb itu sering diartikan sebagai apa? Sebagai hati. Yang kedua adalah qalb. Qalb itu letaknya di dalam dada. Jadi kalau qalbnya ini dipenuhi oleh Al-Quran, maka kita juga akan terbebas dari sentuhan api neraka. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adzanun yasma'una biha fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidaklah mereka berjalan di bumi sehingga jadilah qulub mereka untuk berpikir. Jadi fungsi qulub, fungsi qalb, ya, itu ternyata di dalam Al-Quran dinyatakan fungsinya adalah untuk berpikir, telinga untuk mendengar. Nah, sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, tetapi yang buta adalah qulub yang ada di dalam dada. Nah, qulub ini memang letaknya di dalam dada atau fis sudur, ya, fis sudur. Dalam ayat yang lain, Al-An'am ayat 125, "Famayuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa mayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang ingin Allah memberinya hidayah, dia akan membuka dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa ingin Allah menyesatkannya, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan ia sedang mendaki ke langit. Demikian Allah menimpakan siksa atas orang yang tidak beriman. Bapak-Ibu sekalian, ini menerima suatu petunjuk, digambarkan dadanya lapang. Dada sebagai tempat qalb ini merasakan sebuah kelapangan.
Sementara orang yang sesat itu digambarkan dadanya sempit. Ya. Sempitnya membuat sesak. Ya. Sesaknya ini seperti orang yang mendaki ke langit. Nah, ini betapa luar biasanya Al-Quran ya. Orang yang mendaki ke langit, artinya ke atas, menuju semakin ke atas suatu tempat, ya, itu kadar oksigennya semakin sedikit. Sehingga semakin tinggi suatu tempat, untuk memperoleh oksigen kita nafasnya akan lebih sulit. Ini bisa dimengerti orang-orang yang tinggal di pegunungan atau di gunung yang tinggi, itu dadanya lebih bidang, karena apa? Nafasnya lebih panjang. Dia untuk mengambil oksigen yang sama, itu memerlukan udara yang lebih banyak. Semakin tinggi, semakin sesak. Nah, itu digambarkan dengan apa? Dengan dada yang lapang. Menerima atau menolak petunjuk digambarkan dengan dada. Insya Allah ini kok fungsi fikir ya, ada di dalam qalb, ada di dalam dada. Masih ada ayat lain ya. Al-Maidah ayat 7, wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi dada. Nah, ini yang dimaksudkan adalah apa yang kita pikirkan ya. Apakah kita berpikir buruk, berpikir apa saja, itu Allah ngerti. Ya, Allah ngerti, Allah Maha mengetahui. Itu yang digambarkan adalah as-sudur, ya, dada. Ini sesuatu yang yang luar biasa yang digambarkan oleh oleh dada, oleh jantung. Kenapa selama ini kita kalau berpikir selalu mengarahnya ke kepala? Ya. Tapi Al-Quran ya, mengarah ke dada. Ini ada suatu penelitian yang menarik dari Gohar Mushtaq. Ya. Setelah melakukan penelitian karena rasa penasarannya, Mushtaq menemukan bukti bahwa di dalam jantung atau qalb terdapat sel-sel yang berfungsi seperti neuron yang bertindak secara independen terhadap otak. Jadi jantung ya, itu ada sel-sel ya, yang berfungsi seperti neuron. Neuron itu sel-sel yang ada di dalam otak kita. Nah, di jantung itu ada sel-selnya yang secara independen ya, dia mempunyai fungsi seperti fungsi berpikir, ya, seperti fungsi yang dilakukan oleh otak. Di samping independen, sel-sel tersebut terkadang malah menghantar sinyal ke otak. Jadi menjadi pengendali. Dan kita melihat perasaan, ya, perasaan seseorang, apa yang dirasakan, itu lebih terasa oleh jantung kita. Jadi kalau kita takut, ya, jantung kita itu detaknya terasa lebih kencang. Kalau kita sedang senang, ya sedang nyaman, detak jantungnya itu lebih landai, lebih santai. Itu digambarkan dengan qalb. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pada kasus-kasus tertentu ternyata jantung atau qalb itulah yang mengawal otak manusia. Ini sebuah penelitian yang menurut saya ini menarik. Selama ini orang berpikir otak-otak, pikir-pikir di kepala gitu ya. Tapi ternyata bahwa Quran itu lebih meletakkan pada sudur, pada dada, yang di dalam dada itu ada jantung. Jadi terkait dengan hadis yang di depan tadi, yang Quran itu menyatu di dalam kulit, maksudnya adalah jantung, maka tidak akan tersentuh api neraka. Mari kita lihat juga, ini mengulang apa yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa di dalam tubuh kita itu ada yang namanya gen.
Gen adalah cetak biru kehidupan. Elemen kunci yang memungkinkan diteruskannya kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semua informasi genetik dalam setiap makhluk hidup tertulis di dalam gen. Di mana gen ini bekerja tanpa henti pada tingkatan yang jauh lebih langsung. Contohnya, kita tidak akan dapat berbicara tanpa berfungsinya gen-gen kita yang memainkan peran penting di dalam menyaring informasi linguistik otak. Jadi kita perlu mengaktifasi gen-gen bicara dulu sebelum kita bisa berbicara seperti ini. Dan itu semua terekam di dalam gen kita. Nah, kode genetik manusia tersusun lebih dari 3 miliar huruf kimia yang tersusun dalam untai-untai berukuran sangat mikroskopik, beratnya hanya 1/200 miliar gram, dan lebarnya hanya 1/500.000 milimeter, namun jika direnggangkan bisa sepanjang 3 meter. Nah, ini bila seluruh penduduk dunia yang berjumlah 6 miliar DNA-nya dikumpulkan, dia hanya sebesar atau seberat 1 butir beras. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, gen ini menyimpan banyak sekali informasi, termasuk instruksi yang menyebutkan bagaimana kerjanya dalam situasi-situasi tertentu dan kapan ia harus berhenti bekerja. Nah, semua informasi tentang diri kita, Bapak Ibu sekalian, itu terekam di dalam gen kita. Ya, semua informasi terekam di dalam gen kita. Sehingga barangkali ini menjadi buku catatan Allah, mencatat semua amal perbuatan kita ini di dalam gen kita. Yang bisa dipecahkan rahasianya oleh manusia sudah ada, tetapi masih banyak yang tersembunyi. Di antara yang sudah dipecahkan oleh manusia itu, kita bisa mengerti kapasitas kemampuan manusia, bahwa kemampuan manusia yang telah diaktualisasikan ya dalam bentuk pengaktifan gen-gen ini masih belum sampai 10% dari potensinya. Ya, jadi belum sampai 10%. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, karena semua catatan yang ada di dalam gen itu tersimpan sangat rapi. Sehingga saya mempunyai dugaan ya, gen ini adalah buku simpanan rekaman amal kita yang beratnya hanya 1/200 miliar gram, ya, itu menyimpan semua informasi tentang kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, gen kita di semua sel kita sama. Gen yang ada di jantung, yang di mata, yang di kulit, ya, yang di kuku, yang di rambut, itu menyimpan informasi yang sama. Sehingga dari manapun nanti di cloning, itu akan menggambarkan informasi tentang diri kita. Jadi apakah di kulit, apakah di jantung, apakah di paru, semua akan memberikan informasi yang sama. Sehingga itulah rekam jejak kita, track record kita ada di dalam gen. Nah, persoalannya adalah apakah gen kita itu sudah terinstall dengan Al-Quran? Itu yang jadi masalah. Apakah Al-Quran sudah terinstall, terpasang di dalam gen kita? Ini kalau Al-Quran sudah terinstall, itu berarti semua cara pandang kita adalah cara pandang Al-Quran. Mindset kita adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi pertimbangan terpenting untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Ini artinya Al-Quran menyatu di dalam qalbu kita, menyatu di dalam pikiran kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, itu dijiwai oleh Al-Quran. Ini apa namanya, gambaran ya, Al-Quran yang telah menyatu di dalam kulit, menyatu di dalam qalb. Karena ketika kita sudah mampu menginstal Al-Quran di dalam pikiran kita, yang itu nanti akan menjadi terinstal di dalam kalbu kita, itu artinya ya pikiran kita itu Quran. Sebagaimana hadisnya dari Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena khuluquhu Al-Quran, adalah akhlaknya Al-Quran, adalah kepribadiannya Al-Quran. Sehingga Rasulullah itu menjadi Al-Quran berjalan. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini goal, ini impian. Bagaimana Al-Quran itu bisa mempengaruhi segala pikiran kita, bisa menjadi pertimbangan terpenting bagi kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Ini seharusnya menjadi impian kita bersama. Sehingga sepanjang hayat kita selalu mengupdate ya, instalan Al-Quran di dalam sudur kita, di dalam qalb kita, di dalam pikiran kita. Ini update-nya mestinya berjalan terus-menerus, ya. Berjalan sepanjang hayat, karena itu akan berkembang terus. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian punya komputer, ya. Komputer itu kan harus ada program untuk bisa kita laksanakan atau kita bisa menggunakan komputer. Di dalam komputer itu harus ada program untuk menjalankan operasinya. Dan kita tahu komputer dulu dari yang sistem DOS yang masih sederhana, ya, sampai sekarang yang canggih, Windows itu kan berkembang. Ya. Dulu ada namanya Windows XP, ada Vista, ada Windows 8, Windows 9, Windows 10, dan berkembang terus. Selalu diupdate, ya, selalu diupdate. Itu di komputer. Nah, kita pun mestinya, ya, kalau kita mengidentifikasi atau memisalkan diri kita itu seperti komputer yang menjalankan program, melaksanakan kehidupan di dunia ini sebagai khalifah untuk ibadah, maka programnya juga harus selalu kita update, karena kita tidak bisa menginstal Al-Quran itu sekaligus. Ini kita menginstalnya sepanjang hayat, pelan-pelan, ya. Kita baca, kita update instalan kita, ya. Nanti kita tambah baca lagi, kita update lagi, baca lagi, update lagi, ya. Karena kedalaman Al-Quran itu kita tidak tahu seberapa dalam karena saking dalamnya, ya, karena saking dalamnya. Setiap orang mengkaji selalu ada hal-hal baru di dalam Al-Quran itu. Sehingga kita belajar Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Ada sesuatu yang simbolik yang harus kita pecahkan dengan senantiasa mengakrabi Al-Quran. Nah, ini kalau Rasulullah, ya, frekuensi kita menginstal ini harian. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk apa? Untuk mengupdate instalan Al-Quran kita harian. Ya. Dalam tiap hari kita harus mengupdate, ya, dan itu frekuensinya dalam 1 bulan itu minimal kita menginstal semua ayat itu satu-satu. Tiap ayat kita perbarui, tiap ayat kita perbarui. Artinya kita harus menghatamkan minimal 1 bulan.
Ini kalau kita ingin dapat menjalankan kehidupan ini menjadi lebih optimal, ya. Tiap bulan, ya. Artinya apa? One day one juice, ya. Nah, ini yang idealnya. Syukur lebih, ya. Kalau Kiai Mas Mansur, ya, menurut cerita Pak Irut, Pak Khairuddin Basori pada waktu mengisi di forum ini, itu frekuensi Kiai Mas Mansur itu mingguan. Tiap minggu pasti ayat yang sama dibaca, karena beliau khatam seminggu sekali. Masya Allah. Ya. Ini kita updating-nya terhadap instalan Al-Quran, sehingga DNA kita itu menyatu dengan Al-Quran. Gen kita menyatu dengan Al-Quran. Nah, kalau gen kita menyatu dengan Al-Quran, ya, itu nanti digambarkan bahwa julut kita, jalt kita, itu tidak akan disentuh api neraka. Nah, persoalannya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya melafalkan saja, maka proses installingnya itu tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena komputernya tidak mengenali bahasa yang diinstalkan. Ini akan menjadi masalah. Sehingga memang mengerti bahasanya itu menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita memahami bahasa Arab Al-Quran ini, pelan-pelan kita pahami sambil proses perbaikan instalan kita, ya, updating instalan kita, sehingga makin lama ya, pikiran kita, qalb kita, sudur kita, gen-gen kita, DNA kita itu dipenuhi atau dipengaruhi oleh Al-Quranul Karim. Ya, sekali lagi ini adalah proses sepanjang hayat. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya berharap Pak Kiai Musbihun Munawar hadir, ya, sehingga nanti kalau hadir mohon untuk berkenan untuk memberikan respon terhadap apa yang saya sampaikan ini. Matur nuwun, ya. Hadanallah yakum ajmain, nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaca yang telah menyampaikan kajiannya, sangat mencerahkan kita Bapak dan Ibu. Dan tibalah kita pada sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanggapan atau respon. Monggo dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu, atau ini saya cek di partisipan Kiai Misbahun belum hadir ini dokter. Iya. Belum hadir. Monggo kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan. Monggo disilahkan. Dari Pak siapa? Pak Manang, Pak Manang PDM Kota Kendari. Baik, dari Kendari. Pak Abdul Manang ya? Iya Pak. Silahkan Bapak. Jadi tadi saya sangat tertarik tentang penjelasan apa yang dikatakan Pak Dokter Pak Mustafa ini. Ada dua hal yang menarik bagi saya tentang bagaimana mindset kita adalah Al-Quran. Nah, kedua hal tersebut ini tentang bahwa Al-Quran memberikan suatu pencerahan di dalam diri kita. Tetapi ada dua hal yang memberikan kepada saya. Itu biasa saya menghafal Al-Quran, Begitu saya bekerja di kantor, langsung menghilang Al-Quran itu yang saya hafal tadi. Nah, ini barangkali giat apa yang bisa saya lakukan sehingga Al-Quran yang saya hafal tadi itu tidak bisa terhilang di dalam pikiran saya tadi. Sebagaimana hasil penelitian, sehingga biasa terjadi sementara saya di atas mimbar ayat itu saya lupa. Nah, ini apa penyebabnya sehingga terjadi seperti itu? Apa yang dikatakan? Apa ada penyebab-penyebab yang kita lakukan sehingga pikiran kita itu terganggu? Nah, ini barangkali
itu dijelaskan di dalam surat Al-Hajj dengan surah An-Nisa tadi ayat 56 dengan 46. Surah An-Nisa 56 dengan surah Al-Hajj 46 tentang zikir itu, sehingga kalbu kita itu menjadi tenang, menjadi suatu hal-hal yang bisa memberikan pencerahan di dalam pikiran kita sehingga kalbu kita menjadi tenang. Nah, ini barangkali saya sangat merespon tentang itu. Kenapa bisa terjadi pada diri saya? Apa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya yang belum bisa saya benahi sehingga terjadi seperti itu? Ya, demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu yang pertama. Langsung atau mau berikutnya nih dokter? Ya, mungkin saya komentari langsung saja ya. Oh, silakan dokter. Jadi soal lupa itu memang manusia itu memori jangka pendek itu akan mudah terlupakan. Nah, kalau kita ingin melekat di dalam memori kita, itu harus menjadi memori jangka panjang. Artinya itu selalu kita ulang sehingga dia tersimpan dengan sangat kuat di dalam memori otak kita. Jadi itu perlu diulang-ulang. Ilmiahnya begitu, ya, ilmiahnya begitu. Jarang yang memori jangka panjang itu terlupa. Ya. Kalau yang jangka pendek itu masih sangat terlupa. Kemungkinan tadi hafalan-hafalannya itu masih masuk di dalam memori jangka pendek. Jadi perlu diulang-ulang lagi sehingga kita bisa bisa lebih lekat di dalam memori kita. Yang kedua, saya ingin memberikan stressing penekanan ya bahwa siapa yang hafidho, man hafidhahu dakhalal jannah, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an itu masuk surga. Saya memahami hafidho itu bukan hanya bisa melafalkan ayat-ayatnya dengan baik, tapi hafidho itu menjaga dirinya dengan Al-Quran itu sehingga semua nilai-nilai Al-Quran itu terinstall di dalam kolbu kita, ya, menyatu di dalam kolbu kita, itu menjadi pertimbangan kita di dalam melakukan sesuatu kegiatan. Itu hafidho. Jadi orang yang hafid itu adalah orang yang selalu menjaga dirinya untuk senantiasa cocok dengan Al-Quran. Jadi tidak cukup sekedar menghafal, sehingga hafidho yang dakhalal jannah, yang masuk surga, itu adalah yang menjaga dirinya untuk senantiasa sama dengan yang dikehendaki oleh Al-Quran. Ini catatan saya, matur nuwun. Baik, terima kasih dokter. Jadi lebih kepada perilaku yang Qur'ani, tidak hanya sekedar lisani yang Qur'ani gitu ya. Kira-kira begitu. Ji, untuk berikutnya ini dari Kalimantan Barat ini dokter, Ustadz Ihsanuddin sudah raise hand ini beliau. Monggo, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya menyampaikan semoga Ustadz Dr. Agus Sukaca selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan selalu memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Amin. Semoga juga kita para jamaah juga sehat dan bisa terus-menerus menginstal Al-Quran ke dalam diri kita. Amin. Ini Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan, ini sejak zaman dulu ini sering dikaji, bahkan sering dihafalkan hadis yang menyebutkan bahwa di dalam diri kita itu ada mudghah. Kemudian apabila mudghah itu baik, ya maka baiklah jasadnya. Fa idza fasadat fasadata jasaduhu kulluh. Jadi kalau jelek mudghah itu ya jasadnya. Jadi saya penasaran
apakah ini terkait dengan perilaku atau memang kesehatan badan? Karena disebut di situ, maka baiklah jasadnya, sehatlah jasadnya. Belum lama ini saya mendengar ceramah di salah satu channel mengatakan bahwa fungsi lever itu banyak katanya. Ya. Nah sekarang saya ini bertanya kepada orang yang tepat, ya Ustadz dan dokter, karena saya sangat penasaran kalau disebut hati itu segumpal darah itu hati yang disebut lever itu, saya melihat Pak Dahlan Iskan itu operasi sambung lever, diiris levernya diganti sebagian dengan orang pemuda Cina, tapi kok perilakunya masih sama, ya. Jadi pagi ini saya mendapat penjelasan bahwa ada kolbu, ya, ada sudur, ya, ada kulit tadi yang ternyata kayaknya itu rujukannya kadang berganti-ganti, kadang ke fungsi neurologis, kadang ke fungsi jantung, kadang ke fungsi lever, ya ada consciousness juga. Nah ini saya ingin mendapat penjelasan tentang yang tadi, yang segumpal darah itu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Jadi hadisnya inna fil jasadi mudghatan. In soluhat soluha sairul jasadi wa in fasadat fasadat ala wahyal qalb. Ustaz Ihsan itu di situ ala wahyal qalb. Bahwa segumpal darah itu menurut hadis ini adalah qalb. Qalb itu di dalam bahasa Arab, silahkan dibuka kamus apa saja, itu gambarnya itu bukan liver, gambarnya jantung. Kalau dalam bahasa Inggris itu terjemahnya heart. Heart itu kalau kita cari terjemahnya apa? Jantung juga, gambarnya juga jantung. Sehingga qalb yang diartikan sebagai liver, sebagai hati, itu dalam rujukan bahasa selain Indonesia itu tidak, ya. Jadi bahasa Arab itu juga jantung, bahasa Inggris juga jantung, bahasa lainnya juga ke jantung, sehingga tidak mengarah kepada liver. Nah, jantung yang diartikan sebagai qalb, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ya, ini penelitian Mustak, ya. Dia melakukan penelitian, ternyata bahwa di dalam jantung terdapat sel-sel yang berfungsi seperti neuron, bertindak secara independen terhadap otak. Nah, ini dia bahkan mengatakan ini semacam pengendali otak itu ternyata ada di dalam qalb. Nah, sehingga kita bisa memahami jantung ini menjadi pengendali pikiran seseorang. Sehingga kalau jantungnya baik, berarti pikiran seseorang baik. Pikiran seseorang baik, berarti amalannya juga baik. Sehingga kita bisa memahami hadis yang menyatakan bahwa kalau jantungnya baik, orang itu akan baik keseluruhannya. Ini bisa kita pahami secara ilmiah. Bukan hanya secara fisik jelas, ya. Kalau jantung kita bermasalah, seluruh badan kita akan bermasalah. Kalau jantung kita berhenti, tubuh kita juga akan berhenti kehidupan kita. Ini dari aspek fisik itu kita bisa memahami bahwa jantung ini menjadi penentu kehidupan kita. Jadi kalau jantungnya sudah dihentikan oleh Allah, maka kehidupan ini juga berhenti. Jantungnya sehat, maka kehidupan ini juga sehat. Jadi secara fisik bisa kita pahami, kemudian secara maknawi bahwa jantung itu akan menentukan seseorang itu baik atau tidak, ini juga kita pahami berdasarkan penelitian Gawhar Mustak ini. Ternyata pengendali pikir itu ada di jantung. Dan ini menurut saya sesuatu yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang luar biasa. Ya. Mengatasi semua pikiran-pikiran yang ada pada manusia.
Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa statement-statement di dalam Al-Quran itu keliru. Dan insya Allah sampai akhir zaman tidak akan pernah keliru, karena Allah sudah memberikan jaminannya. Nah, sehingga hadis tentang sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal, ya, segumpal mudghah, ya, mudghah itu apa, segumpal daging atau segumpal organ, ya, yang akan menentukan baik buruknya seseorang. Ini secara ilmiah terbukti, ya, kalau qalb kita itu di dalamnya terinstall Quran, maka kita itu akan terbebas dari api neraka. Berarti kita akan baik. Maka tugas kita adalah bagaimana menginstall Al-Quran itu ke dalam diri kita secara lebih baik. Mungkin ini penjelasan singkat saya ini, Ustadz Ihsanuddin. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ini sekaligus juga menjawab chatnya Ustadz Syairi itu yang mohon penjelasan tentang pengertian dari qalb ini. Jadi ada yang merujuk kepada jantung, ada yang merujuk kepada hati. Tadi dokter sudah menjelaskan. Terima kasih dokter. Ada lagi dari dokter Biri, silakan dokter Biri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. ini diskusi menarik dari Pak Ihsan, Pak Agus. Jadi begini, saya dulu juga awal-awal belajar ini yang baca itu namanya kolbun itu bisa diartikan 3 ya. 1 diartikan otak, 2 diartikan jantung, yang ketiga diartikan lever. Nah, karena itu tempat berpikir dan sebagainya. Hari Kamis kemarin saya pengajian dengan Pak Hamim, Ustadz Hamim ya di UHMK itu. Di dalam penelitian Pak, pada orang yang transplantasi jantung, itu justru DNA-nya orang itu di jantung. Ya, maaf, ada penjelasan begini. Pada saat orang itu orgasme, itu menyebutkan pengalamannya dia. Pengalaman yang punya jantung itu, yang pengalaman orang yang jantung yang baru, yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi bukan yang sekarang yang pakai. Jadi seakan-akan mengganti jantung itu ada memori jantung yang lama itu terbawa. Jadi dia sering kalau menyebutkan hal-hal yang punya jantung itu, bukan keluarganya apa siapanya itu disebutkan dalam penelitian itu. Jadi seakan-akan DNA-nya orang itu di jantung itu. Kemarin hari Kamis kemarin saya pengajian sama Ustadz Hamim itu seperti itu. Jadi mungkin ini menguatkan pendapat dari Ustadz Agus Sukocan tadi, ada neuron-neuron yang menyebarkan ke otak. Jadi kenapa kamu tidak berpikir dan sebagainya. Artinya apa ya? Ya ini sekedar aja bagian dari apa yang disampaikan Ustadz Hamim. Terima kasih gitu Pak Agus dan Ustadz Ihsan. Terima kasih dokter Biri. Nanti mungkin Terima kasih dokter Biri. penelitiannya siapa ini mungkin perlu kita lacak lagi dokter Biri, Nji. Tapi yang jelas Ustadz Hamim sudah menyampaikan. Mas Agus Budi. Oh, Nji, siap dokter Joko, Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sangat wabarakatuh. menarik ya. Jadi memang Al-Quran itu betul luar biasa ya. Ya karena itu firman Allah. Dan kita pun juga memahami Al-Quran itu tidak juga begitu mudah. Tapi insya Allah itu benar adanya. Pertama. Yang kedua, kalau kita baca di surat Araf 28 ya Mas Agus. Barangkali nanti mohon koreksi Mas. Ingatlah Allah, maka hatimu menjadi tenang. Nah, tenang itu kalau kita kaitkan dengan jantung, Mas Agus dan Terus kalian coba. Kalau orang stres, itu kira-kira jantungnya detaknya rendah, normal, atau tinggi? Saya kira tinggi. Pada kondisi tenang, pada kondisi khusyuk, pada kondisi basal begitu, kira-kira Mas Biri ya, jantung kita itu tinggi, normal atau rendah? Saya kira dalam kondisi yang paling rendah. Itu Mas Agus ya, ini pemahaman saya. Jadi saya setuju apa yang disampaikan Mas Agus. Memang barangkali memang jantung itu pengendali otak. Dan
kita tahu bahwa di organ kita itu kan sebuah sistem. Subsistem itu di antara subsistem yang lain itu akan terjadi interdependensi, akan saling tergantung. Tadi misalkan Mas Agus sampaikan bahwa jantung itu pengendali otak. Jadi kalau dalam keadaan tenang, dalam keadaan betul-betul pasrah, maka otak kita itu berpikirnya secara jernih. Kira-kira begitu Mas Agus ya. Tapi dalam kondisi kemerungsung ya, itu kira-kira jantung kita kan tidak mungkin tenang itu. Kira-kira mesti taikardi itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sangat bisa memahami ya ke orang kedokternya Mas Agus. Jadi mata, mulut, kulit kita itu di sana akan berbicara. Jangankan di sana, di dunia saja sudah bicara itu. Ilmunya teman-teman forensik medik itu mengatakan itu, ya Mas Agus. Pasien sudah mati, tapi bisa dilihat, bisa diperiksa, bisa dikaji. Kulitnya kira-kira mati berapa jam, itu kan bicara itu sebetulnya. Oh, ini mati kira-kira kalau tandanya begini, kira-kira mati 6 jam, kira-kira 8 jam, kira-kira 24 jam. Saya kira gitu Mas Agus ya. Barangkali ini pemahaman yang sangat pendek, tapi moga-moga bisa menjadi penguat dari apa yang sampaikan Dr. Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dr. Joko menambahkan lagi, menegaskan, memperkaya kembali. Monggo Dr. Agus Sukaca untuk bisa menyampaikan tanggapannya sekaligus mungkin closing statement untuk topik kali ini. Nanti saya kira perlu dipertajam lagi di minggu depan ini, Dokter. Ya. Boleh sedikit, Ustadz, saya menyampaikan link di chat itu. Itu satu hasil penelitian yang tadi disebut Dr. Biri barangkali. Itu mengenai perubahan perilaku penerima transplantasi yang paralel dengan perilaku donor jantung. Terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Monggo Dr. Agus Sukaca. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang menyampaikan link penelitiannya nanti bisa kita akses bareng-bareng ya, dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Biri, Dr. Joko yaitu memang perkembangan ilmu begitu saat ini ya. Jadi semakin menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an itulah kebenaran yang kita mesti ambil ya, kita mesti akui gitu ya. Sebab kalau kita tidak mengakui kebenaran Al-Qur'an, kita pasti akan tersesat. Nah, pengembangan ini ya, pengetahuan ini akan membawa kita bagaimana supaya kehidupan kita nanti, qalb kita, kulit kita itu menyatu dengan Al-Qur'an. Atau sebaliknya, Al-Qur'an menyatu di dalam kulit, di dalam qalb kita. Yang artinya itu akan menyatu dalam semua struktur DNA yang ada di dalam seluruh tubuh kita. Ini yang perlu kita pahami. Kenapa kita perlu menginstal Al-Qur'an di dalam diri kita, di dalam kulit kita, di dalam qalb kita. Nah, kita hari ini sudah memahami media yang mau kita install, yang mau kita pasang Al-Qur'an. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan memahami bagaimana kita menginstalnya. Insya Allah beberapa pertemuan ke depan kita mengkaji bagaimana pelan-pelan kita menginstal Al-Qur'an di dalam qalb kita. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Atanallahu yakum ajmain. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bapak dan Ibu yang Allah masih ada rasa penasaran dan rasa keingintahuan yang sangat tinggi dari Bapak Ibu segenap partisipan. Nanti bisa dilanjut di minggu depan. Atas pencerahan Dr. Agus Sukaca, mudah-mudahan ini menginspirasi dan betul-betul menuntun kita untuk semaksimal mungkin menginstal Al-Qur'an dalam diri kita masing-masing. Amin. Mari kita akhiri dengan
doa kafaratul majelis di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.